Dan pada tahun 2008 juga kami juga menemui Pak Sinter, waktu itu nomor jajar, Pak Koko mungkin bisa dikonfirmasi perkebunan bermasalah. Mereka ketemu langsung, itu jam 5 pagi. Itu tahun 2008 jam 5 pagi ketemu. Mereka juga cerita kepada saya. Terus waktu itu juga ada tim dari Jakarta, waktu itu penelitian Banteng ada di sana. Waktu itu saya sih penelitiannya ke Banteng ya waktu itu. Tapi saya mendapatkan informasi yang sangat penting di perkebunan Lonsu ya, London Sumatera. Ya. Mungkin Pak Didi tahu ya kalau sudah ya. Mengumbuk-ngumbuk Meru Betiri itu yang betul, yang Jember ke Banyuwangi ya, kalau tidak salah di sekitar jalan itu ada perkebunan Lonsu ya. Itu ya. Waktu saya melakukan penelitian karena adanya interaksi manusia dan satwa liar itu, khususnya waktu itu perkebunannya kalau tidak salah sana coklat sama kopi. Nah, ada mandor bercerita waktu dia ke hutan, biasa kan sebagai mandor dia harus kontrol ya, subuh-subuh. Ya. Dia ketemu dengan loreng. Jadi ini hanya menambah informasi, mungkin kalau saya mengatakan sebetulnya harimau itu di Meru Betiri ada. Rasanya kita harus sepakat dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Sujatmiko tadi ya, bahwa Sarasehan Harimau Jawa ini memberikan pencerahan untuk kepada kita semua bahwa kita harus bisa menjaga dan melestarikan kawasan hutan khususnya Meru dan juga kawasan konservasi lainnya. Karena ada yang Sarasehan Harimau Jawa ini, kita terbuka bahwa dulu di sekitar kita masih ada harimau Jawa dan sekarang kita tidak pernah bisa melihatnya kembali. Kenapa seperti itu? Karena adanya ulah manusia juga ya, kerusakan hutan. Jadi mohon untuk semua yang hadir di sini untuk bisa menyuarakan dan mensosialisasikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita untuk turut menjaga hutan, karena hutan tidak akan pernah bisa terjaga, tidak akan pernah bisa lestari kalau masyarakat kita tidak peduli. Seperti itu. Selanjutnya saya buka termin yang kedua untuk sepertinya kalau bisa 3 penanya, nanti 3 kalau tidak 2 ya sepertinya ya, karena waktunya sudah mendekati mau Jumat itu, mau sholat Jumat. Silakan 2 orang. Pak Harto, 1 lagi. Silakan Pak Harto dan terima kasih. Mungkin kami tidak mau tanya, tapi hanya menambah informasi karena kami pernah melakukan kegiatan untuk waktu kami ada di Sumber Pacet, itu di blok Durengan atas. Waktu itu memang kita tidak punya GPS, hanya GPS waktu itu masih terbuka 1. Itu memang seperti yang dikatakan di presentasi tadi, cakaran itu banyak sekali, itu masih ada sekarang, mungkin kalau dicari mungkin masih bisa ada. Itu posisinya mendekati hampir, itu tahun 2008 ya, 2008 mungkin. Itu kami bersama dengan Pak Jalani itu ke sana, itu kita menemukan sebetulnya, karena waktu itu ada informasi bahwa menemukan ada jejak besar. Ternyata kita cek ke sana terus hujan, jadi kita tidak menemukan, kita telusuri hanya cakaran. Itu cakarannya juga ada yang kayunya sudah atasnya tumbang tinggal separuh. Dan pada tahun 2008 juga kami juga menemui Pak Sinter, waktu itu nomor jajar, Pak Koko mungkin bisa dikonfirmasi perkebunan bermasalah. Mereka ketemu langsung, itu jam 5 pagi. Itu tahun 2008 jam 5 pagi ketemu. Mereka juga cerita kepada saya. Terus waktu itu juga ada tim dari Jakarta, waktu itu penelitian Banteng ada di sana. Mereka juga gini, loh Pak, itu ada informasi gitu lah. Kita waktu itu juga, Bu, karena gini Bu, kita hanya informasi, jadi kita nggak punya data akurat dan kita bisa untuk membuktikan, jadi kita nggak bisa untuk laporan ini. Jadi ini hanya menambah informasi, mungkin kalau saya mengatakan sebetulnya harimau itu di Meru Betiri adanya karena belajarnya, atau mungkin karena kita aktivitas kita tidak seperti zaman Pak Indra ya, atau mungkin atau lain-lain, kita juga nggak ngerti. Mungkin hanya sekian saja, terima kasih. Sangat menarik ya paparannya. Saya juga sudah lama ini tidak
mengikuti seminar-seminar tentang karnivor. Tetapi tadi seperti yang Pak Didi sering disebut-sebut Pak Daniel ya, Daniel Sinaga. Itu kebetulan itu kolega saya waktu Pak Daniel di Kanwil Kehutanan NTT sebagai kepala bidang di bidang konservasi. Sekarang sudah almarhum ya. Ya, tetapi adiknya Pak Waldemar Sinaga itu dia menangani terakhir ya sekarang Widya Iswara menangani harimau Sumatera. Ya, sebelum dia jadi memilih sebagai Widya Iswara. Nah, kalau kita lihat dari presentasinya Pak Didi tadi, ini bukan secercah lagi. Kalau menurut saya ini sudah menuju terang bahwa harimau Jawa masih ada. Nah, ini juga berdasarkan pengalaman, ini mungkin saya berbagi sedikit. Waktu tahun 2010-an sampai 2012, kebetulan saya waktu itu melakukan penelitian dari 2006 ya, kalau tidak salah, di Taman Nasional Meru Betiri. Itu semua subseksi saya datangi itu, termasuk tadi Sarongan, Kali Baru ya, Bande Alit. Waktu itu saya sih penelitiannya ke Banteng ya waktu itu. Tapi saya mendapatkan informasi yang sangat penting di perkebunan Lonsu ya, London Sumatera. Mungkin Pak Didi tahu ya kalau sudah mengombak-ngombak Meru Betiri itu yang betul, yang Jember ke Banyuwangi ya, kalau tidak salah di sekitar jalan itu ada perkebunan Lonsu itu. Waktu saya melakukan penelitian, karena adanya interaksi manusia dan satwa liar itu, khususnya waktu itu perkebunannya kalau tidak salah sana coklat sama kopi. Nah, ada mandor bercerita waktu dia ke hutan, biasa kan sebagai mandor dia harus kontrol ya, subuh-subuh dia ketemu dengan loreng, harimau loreng. Saya waktu itu mungkin itu macan tutul kata saya itu kan, karena waktu itu saya tidak ini karena sudah disebut punah tadi ya. Mungkin itu macan tutul, tidak Bu, itu loreng, beda. Kalau macan tutul saya tahu katanya, ini loreng. Oh ya kalau loreng itu berarti harimau gitu kan, waktu diskusi itu berarti itu harimau Jawa. Dia sebarkan bahwa kata peneliti Litbang, kata Litbang Kehutanan di sini masih ada harimau Jawa, yang saya lihat itu harimau Jawa katanya. Wah, padahal saya hanya baru ngomong kalau itu loreng gitu. Iya, itu harimau Jawa. Dia udah menyebarkan itu. Saya agak ini juga. Padahal saya kan hanya menerangkan saja kalau misal loreng itu memang itu harimau Jawa, beda dengan macan tutul waktu itu. Yang diceritakan oleh yang sehari-hari di sana ya itu ketemu memang subuh-subuh, tapi dia kan takut juga itu, dia nggak bawa tustel katanya, dia juga takut, jadi terpana takut mau tahu juga begitu ya. Nah itu saya di situ juga sudah mulai percaya, dan sekarang lebih percaya lagi setelah dilakukan penelitian yang secara terus-menerus ya. Kalau Pak Didi ini kan datanya relatif series lah ya, dari tahun sekian sampai sekian. Jadi saya mulai bukan secercah lagi, tapi ya sudah mulai terang. Mudah-mudahan ya ini bisa dibuktikan lagi, mungkin dengan dilakukan seperti yang sudah ada rekomendasi dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, seperti yang tadi Pak Didi kemukakan juga dari tahun 98, PEDA sudah disarankan harus melakukan kepedulian kita ya, terutama di bidang konservasi, dan dalam hal ini juga mungkin Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan BRIN ya, melakukan penelitian yang intensif harusnya, karena sudah ada bukti-bukti yang nyata sebenarnya itu, bahwa itu masih ada, dan perlu juga kalau bisa kan bisa ketemu langsung lagi ya, seperti kalau yang tadi dikemukakan oleh mandor yang ada di Lonsu itu. Nah selain itu saya juga mendapatkan informasi dari Pak Budi Polhut di Taman Nasional Meru Betiri, sama dia juga ya. Tapi kadang-kadang kan tadi ada misteri yang dibilang bahwa itu hanya nenek moyang kita gitu ya, seperti mungkin yang terjadi di Jawa Barat, Prabu Siliwangi itu kan katanya berubah jadi harimau, lari ke Leuweung Sancang kan gitu ya, karena dikejar sama anaknya Kian Santang. Ini kita bicara sejarah, ini betul ini kan waktu itu ya, Kian Santang diburu dikejar bapaknya supaya masuk Islam kan gitu sama Kian Santang, dia kabur dan menjirim jadi harimau, yang makanya itu dijadikan Siliwangi, Prabu Siliwangi lambang ABRI ya. Nah itu ini sangat menarik sekali. Mungkin di sini juga banyak aktivis-aktivis maupun dari lembaga-lembaga pemerintah yang ikut di dalam presentasi ini, mungkin bisa sharing
dan bagaimana ke depannya supaya pengelolaan harimau Jawa ini yang sudah diklaim punah bisa kita buktikan bahwa ini masih ada, termasuk yang penelitian yang dilakukan oleh Bu Teti ya dari BRIN, ya itu kan membuktikan dari hasil DNA-nya ya, walaupun ada yang menyanggah gitu ya, bahwa itu yang di pantai selatan Sukabumi ya kalau tidak salah ya, saya juga pernah itu ke sana ke daerah itu penelitian penyu tapi waktu itu. Nah secara DNA akan membuktikan bahwa itu sudah mendekati harimau Jawa begitu ya. Mudah-mudahan kepedulian pemerintah juga nanti ke depannya lebih lagi untuk membuktikan bahwa harimau Jawa masih ada begitu.